Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Putri Ayuni, mahasiswi dari Institut Agama Islam Negeri IAIN Kerinci dari jurusan Prodi Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Adapun tujuan pembuatan video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah Filsafat Pendidikan, di mana pada video kali ini saya akan bahas tentang 5 materi, yaitu yang pertama yaitu tentang filsafat pendidikan dan cangkupannya, yang kedua kurikulum dalam tinjauan filsafat, yang ketiga behaviorisme dan konstruktivisme, yang kelima perennialisme, dan yang terakhir yaitu naturalisme. Sebelumnya, yang pertama saya akan membahas mengenai materi filsafat pendidikan dan cangkupannya. Gimana? Jika kita membahas mengenai filsafat pendidikan, maka tidak akan terlepas dari pokok bahasan mengenai pendidikan itu sendiri, di mana filsafat pendidikan berasal dari dua kata, yaitu filsafat dan pendidikan, di mana filsafat dapat diartikan sebagai kecintaan atas kebijaksanaan. Jika diartikan secara luas, maka dapat diartikan sebagai kajian mendalam yang dilakukan terhadap ilmu pengetahuan yang didasarkan atas kecintaan seseorang terhadap ilmu pengetahuan tersebut. Jika diterapkan dalam pendidikan, maka lahirlah apa yang disebut dengan filsafat pendidikan, di mana filsafat pendidikan dapat diartikan sebagai sebuah ilmu pengetahuan yang difokuskan pada bidang pendidikan. Dalam hal ini, filsafat memang benar-benar difokuskan pada setiap bagian dari bidang pendidikan, mulai dari kulitnya hingga akar-akarnya. Di mana selain itu, filsafat pendidikan juga akan membahas mengenai ilmu pendidikan secara mendalam dan meluas pada setiap bagian ilmu pendidikan. Selain itu, ada juga dasar-dasar filsafat pendidikan, di antaranya dasar aksiologis, dasar epistemologis, dasar ontologis, dan dasar antropologis. Selain itu, juga ada ruang lingkup pada filsafat pendidikan, di antaranya hakikat pendidik seperti dosen, guru, dan ustadz. Yang kedua, hakikat peserta didik atau murid. Yang ketiga, perbuatan mendidik. Yang keempat, hakikat tujuan pendidikan. Yang kelima, hakikat materi pendidikan. Yang keenam, hakikat evaluasi pendidikan. Yang ketujuh, metode dan strategi pendidikan. Kedelapan, lingkungan pendidikan. Yang ketujuh, alat-alat pendidikan. Dan yang terakhir yaitu hakikat hasil-hasil pendidikan. Selain itu juga ada filsafat pendidikan juga bertujuan untuk memberikan inspirasi bagaimana cara mengorganisasikan proses pembelajaran yang ideal. Yang kedua, saya akan membahas materi tentang mengenai kurikulum dalam tinjauan filsafat, di mana sebelumnya kita mengetahui bahwa kurikulum tersebut merupakan suatu perangkat mata pelajaran atau program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan, yang mana di dalamnya berisi tentang rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada siswa atau peserta pelajar dalam satu periode atau semester jenjang pendidikan, di mana dasar filsafat kurikulum itu sangat penting dalam menentukan apa yang ingin dicapai oleh sekolah, tujuan sekolah, dan struktur kurikulum yang dianggap benar yang akan dicapai oleh siswa. Di mana di sini di dalam kurikulum filsafat sangat berperan penting, yaitu untuk menentukan atau mengatur agar suatu pendidikan atau suatu pelajaran itu tercapai dengan jangka waktu yang telah ditentukan, yaitu dalam satu periode atau satu semester yang akan diajarkan kepada siswa, dengan tujuan akhir yaitu untuk mencapai suatu tujuan pendidikan, yaitu untuk mencerdaskan generasi yang akan datang. Ketiga, saya akan membahas materi mengenai behaviorisme dan konstruktivisme, di mana behaviorisme konsep belajar. Menurut behaviorisme, belajar adalah perubahan tingkah laku karena akibat dari adanya
dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara baru sebagai interaksi antara stimulus dengan respon. Adapun ciri-ciri teori behaviorisme yaitu yang pertama bersifat mekanistik, yang kedua menekankan pentingnya latihan, yang ketiga menekankan peranan lingkungan, yang keempat menekankan pembentukan respon, dan yang kelima yaitu mengutamakan bagian-bagian terkecil. Adapun tujuan dari teori behaviorisme ini yaitu untuk merubah perilaku atau merubah tingkah laku siswa. Selain itu juga untuk membiasakan siswa untuk memberikan tanggapan atas apa yang diberikan oleh guru yang mengajar. Selanjutnya, teori konstruktivisme konsep belajar, di mana teori konstruktivisme ini lebih menekankan agar siswa dituntut untuk lebih aktif. Sedangkan guru di sini hanya fasilitator untuk membantu siswa dalam proses belajar. Dengan kata lain, siswa harus membangun pemahamannya sendiri mengenai apa yang mereka belajar. Baiklah, yang keempat saya akan membahas materi tentang perennialisme, di mana aliran perennialisme merupakan aliran dalam filsafat pendidikan yang memandang bahwa kepercayaan aksiomatik zaman kuno pada abad pertengahan perlu dijadikan dasar pendidikan sekarang, di mana pandangan aliran ini tentang pendidikan adalah belajar untuk berpikir. Selain itu, aliran perennialisme juga beranggapan bahwa pendidikan saat sekarang ini perlu didasari oleh nilai-nilai kultural masa lampau, karena kehidupan modern saat ini banyak menimbulkan krisis dalam berbagai bidang. Adapun tokoh-tokoh perennialisme yaitu ada Plato, Aristoteles, dan Thomas Aquinas. Adapun teori dasar dalam belajar menurut perennialisme yang pertama yaitu mental disiplin sebagai teori dasar, yang kedua rasionalitas dan asas kemerdekaan, yang ketiga learning research atau belajar untuk berpikir, yang keempat sebagai persiapan hidup, dan yang terakhir yaitu learning through teaching. Baiklah, yang terakhir saya akan membahas materi tentang naturalisme, di mana aliran naturalisme merupakan teori yang menerima natur atau alam sebagai keseluruhan realitas. Selain itu, naturalisme mempunyai pandangan bahwa setiap anak yang lahir di dunia mempunyai pembawaan yang baik, namun pembawaan tersebut akan menjadi rusak karena pengaruh lingkungan, sehingga naturalisme sering disebut dengan negativisme. Selain itu, adapun naturalisme dalam filsafat pendidikan yaitu mengajarkan bahwa guru paling alamiah dari seorang anak adalah kedua orang tuanya. Oleh karena itu, bagi pendidikan yang menganut paham naturalisme perlu dimulai dari jauh hari sebelum proses pendidikan dilaksanakan. Selain itu, naturalisme juga memiliki prinsip tentang proses pembelajaran, di mana bahwa setiap peserta didik belajar melalui pengalaman sendiri. Kemudian terjadi interaksi antara pengalaman dan kemampuan pertumbuhan dan perkembangan dalam diri secara alami.